berhipotesis bahwa jika objek alami dirancang, itu bergantung kepada tadi CSI tingkat tinggi. Complex dan Specific Information tingkat tinggi. Itu hipotesanya. Nah, para ilmuwan kemudian melakukan tes eksperimental pada objek alami tersebut untuk menentukan apakah mereka mengandung, jadi objek-objek ini tentu apakah ada mengandung informasi yang kompleks dan spesifik enggak? Nah, salah satu bentuk CSI yang mudah diuji adalah kompleksitas yang tidak dapat direduksi, yang dapat ditemukan dengan merekayasa balik struktur biologis secara eksperimental untuk melihat apakah mereka memerlukan semua bagiannya untuk berfungsi. Nah, itu eksperimennya seperti itu, saudara. Dan ketika para peneliti intelligent design ini menemukan, kalau dia menemukan ada kompleksitas yang tidak dapat direduksi dalam biologi, maka mereka menyimpulkan bahwa struktur seperti itu dirancang atau didesain. Jadi kira-kira secara singkat mereka melakukannya seperti itu. Nah, saudara, teori intelligent design ini menyatakan bahwa ciri-ciri tertentu dari alam semesta dan makhluk hidup yang paling baik dijelaskan oleh intelligent cause. Jadi itu pendapat mereka, ada penyebab yang cerdas. Atau dalam bahasa filsafat ada prima causa, ada penyebab utama. Dan dengan itu mereka menolak yang namanya proses tak terarah seperti seleksi alam dalam teori evolusi yang pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Nah, melalui studi dan analisis komponen sistem, ahli teori ini, saudara, teori intelligent design ini dapat menentukan apakah berbagai struktur alami adalah produk kebetulan atau hukum alam atau intelligent design atau kombinasinya. Jadi itu yang dilakukan oleh para ahli intelligent design ini, saudara, mencari bentuk-bentuk struktur itu, lalu mereka mencari kesimpulannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya teori intelligent design ini merupakan upaya untuk mencari bukti empiris. Bukti empiris maksudnya yang bisa diuji dengan kasat mata kita oleh panca indera kita. Jadi dia mencoba menemukan apakah di alam yang diakui itu oleh hampir semua ahli biologi adalah original design, produk dari intelligent cause, atau hanya produk dari proses tidak terarah seperti seleksi alam yang bekerja secara acak. Itu yang mau dicari oleh intelligent design. Karena mereka mencoba untuk menolak teori evolusi. Mungkin pertanyaan yang sering muncul adalah, apa sih bedanya antara yang pernah kita bahas, teori penciptaan atau creationism theory. Kita waktu itu pernah membahas tentang YEC, Young Earth Creationism, atau OEC, Old Earth Creationism. Dan apa bedanya dengan intelligent design theory? Nah, saudara, para ahli kreasionisme ini biasanya dimulai dengan, kita pernah dengar bahwa dimulai dengan teks Alkitab dulu.
Jadi dimulai dengan apa yang tertulis dalam kitab Kejadian. Lalu mencoba melihat bagaimana temuan-temuan sains dapat dipadukan dengan apa yang ditemukan dalam Alkitab. Sedangkan teori intelligence design ini dimulai dengan bukti-bukti empiris dulu. Lalu berusaha menyimpulkan berdasarkan temuan-temuan itu. Nah, para ahli intelligent design tidak mengklaim bahwa biologi modern dapat mengidentifikasi apakah intelligent cause itu yang terdeteksi melalui sains itu adalah supernatural atau dalam istilah religius adalah Tuhan. Dan ini bedanya dengan para ahli kreasionisme. Saudara-saudara, di luar itu ada beberapa majalah dan tulisan, saudara bisa ambil traktat di depan tentang ICS atau sebagainya, itu bisa nanti saudara lihat. Dan ini bedanya saudara, para ahli teori penciptaan yang memandang bahwa intelligent cause itu adalah sesuatu yang supernatural dan berkuasa, yakni Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itu pandangan dari para ahli teori penciptaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakin bahwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu omnipotent dan omniscience. Ia maha kuasa dan maha tahu. Dialah yang merancang segala sesuatu di dalam kecerdasannya yang tak terbandingkan dengan apapun. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, saudara, Roma 1 ayat 20, Paulus menulis demikian, Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, saudara perhatikan perkataan Paulus ini. Jadi alam semesta ini adalah bukti empiris. Alam semesta ini adalah bukti yang bisa kita lihat kita rasakan dengan panca indera kita, yang nyata dari eksistensi Tuhan. Sekalipun kadang-kala panca indera kita ini tidak dapat mendeteksi eksistensi Tuhan, karena sesungguhnya Ia di luar ruang dan waktu. Ia yang menciptakan segala sesuatu di dalam ruang dan waktu, sementara Tuhan di luar ruang dan waktu. Akal manusia di dalam ruang dan waktu. Ya, jadi saudara selama ini berpikir, itu berpikir di dalam ruang dan waktu. Bahasa kita bahasa di dalam ruang dan waktu. Tapi Tuhan itu di luar ruang dan waktu. Jadi akal kita, saudara-saudara, selalu bicara di dalam konteks atau di dalam dimensi ruang dan waktu. Sedangkan iman, nah ini saudara, iman itu melampaui dimensi ruang dan waktu. Jadi iman yang ada pada saudara itu melampaui itu. Jadi saudara, melalui Roma 1 ayat 20, Paulus hendak menegaskan begini saudara, bahwa sekalipun orang tidak percaya kepada Tuhan, namun mereka tidak bisa berdalih tentang kehadiran Tuhan, Maha Pencipta. Karena segenap alam semesta ini dengan segala keteraturannya membuktikan eksistensi dirinya. Itu yang mau dikatakan Paulus. Mazmur 19 ayat 1, saudara.
Raja Daud mengajarkan seperti ini. Langit memberitakan kemuliaan Allah, dan langit di atas memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, Alkitab tanpa ragu menyatakan bahwa dunia ini telah dirancang dan bahwa ada perancang cerdas, Tuhan, yang menjadikan semuanya. Dan ini yang membedakan dengan para ahli intelligence design. Di Roma 1 ayat 20 tadi, saudara, ditegaskan oleh Paulus bahwa sesungguhnya orang yang tidak percaya pun menyadari, sekalipun mereka tidak mau mengakuinya, bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dan ilahi, artinya divine, melampaui yang materi ini. Jadi ada sesuatu yang sangat kuat dan ilahi yang merancang dan mengatur sistem alam semesta ini dan kehidupan di dalamnya. Hanya mereka tidak menyebutnya dengan nama Tuhan atau Yahweh. Namun mereka dengan menggunakan istilah ilmiah mereka, intelligent designer. Tapi sebetulnya buat kita yaitu Yahweh, itu Tuhan. Cuma mereka tidak mau menyebut itu saja, saudara. Jadi yang membedakan antara rohaniwan dan ilmuwan adalah penyebutan nama Sang Pencipta dan titik tolak berpikirnya. Sebagai pastor, saya menyebutnya Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada umat Israel dengan nama Yahweh, yang artinya I am who am I, atau dengan kata lain, aku yang aku ada. Dan saya percaya Tuhanlah yang menciptakan dunia selama 6 hari sesuai dengan kata Alkitab. Jadi titik tolaknya adalah penjelasan Alkitab, lalu dikonfirmasi melalui temuan-temuan sains untuk mendukungnya. Jadi ini yang disebut dengan berpikir deduktif, ya. Nah, sebagai rohaniwan, ya belajar mulai dari Alkitab ini dan kemudian lihat dari bukti-buktinya untuk menegaskan. Sedangkan para ilmuwan berpikir secara induktif, bertitik tolak dari bukti-bukti empiris yang terdapat di alam semesta, di mana di dalamnya terdapat keyakinan adanya intelligent cause, dan menyebutnya sebagai intelligent designer. Sekalipun tidak menyebutnya sebagai Tuhan, namun pada hakikatnya berbicara tentang substansi yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang 2 minggu lalu saya kutip dari pernyataan Paus Benedict ke-6, dia mengatakan bahwa sesungguhnya tidak perlu mempertentangkan antara iman dan akal, faith and reason. Bukan dikompromikan apalagi didamaikan, melainkan dikerjasamakan untuk memahami misteri Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Karena seorang rohaniwan bisa saja menjadi ilmuwan, sebagaimana para biarawan di zaman pencerahan. Demikian juga seorang ilmuwan yang selalu mengandalkan akalnya tidak selalu menjadi seorang ateis dan tidak memiliki iman. Saudara tentu sangat familiar dengan seorang ilmuwan bernama Albert Einstein. Walter Isaacson menceritakan dalam bukunya tentang sebuah dinner party di Berlin, saudara, di mana Einstein hadir di sana. Semua orang di sana menganggap Einstein adalah seorang ateis tanpa iman. Namun dia berkata, tidak, saya pun memiliki perasaan iman dan sikap religiusitas yang mendalam,
yang berasal dari rasa hormat dan kagum saya kepada Tuhan tentang cara Dia menciptakan alam semesta ini. Tentu saudara, pernyataannya ini membuat semua orang tercengang. Tak terkecuali para ilmuwan yang menolak eksistensi Allah. Einstein mengatakan bahwa ketika melihat alam semesta, saudara bayangkan, saudara waktu malam katakanlah, melihat alam semesta dengan segala kemegahan dan kerumitannya, penuh misteri. Lalu Einstein dia mengatakan, dia merasa seperti seorang anak kecil yang berjalan di dalam sebuah perpustakaan dan menyaksikan buku-buku tebal tersusun pada rak-rak penuh di gedung perpustakaan yang besar dan megah. Saat Anda melihat buku-buku itu, tentulah Anda yakin buku-buku itu tidak muncul secara spontan, tanpa ada orang-orang yang menuliskannya, bukan? Nah, Tuhan itu perancang dan pengarang yang telah menuliskan seluruh karyanya di alam semesta, yang tidak akan pernah habis untuk dipelajari dan disingkapkan misterinya. Di sanalah Anda akan memahami bahwa ada tatanan yang mendasari segala sesuatu di alam semesta ini. Lalu dia katakan, semakin Anda menghargainya, maka semakin menyadari betapa kecilnya diri Anda karena melihat realitas ciptaan yang sangat mengagumkan. Itu dikatakan oleh Einstein. Setelah dikasih Tuhan, coba kita renungkan apa yang dikatakan Raja Daud di Mazmur 19 ayat 1 sampai 9 tadi, saudara. Sekalipun alam semesta ini tidak berbicara seperti manusia, segenap ciptaan ini tampak senyap, namun sesungguhnya mereka semua menceritakan kemuliaan Tuhan, Sang Pencipta. Ayat 1 dan 2 mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Sebagaimana hal itu dirasakan pula oleh Albert Einstein, betapa seluruh alam semesta yang dahsyat ini sesungguhnya telah, sedang, dan terus menceritakan kemuliaan Tuhan, Sang Pencipta segala yang ada, baik siang maupun malam. Padahal mereka tidak bersuara, bukan? Terlebih kita manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Sudah sepatutnya lah kita mengenal Dia dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau alam saja memancarkan kemuliaan Tuhan, kita yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah harusnya kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Juga hari ini kita membaca dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 6. Perhatikan apa yang dinyatakan oleh penulis Mazmur ini, saudara. Saya akan bacakan bahasa Indonesia. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji Tuhan sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan, perhatikan di sini, memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Dia memberikan ketetapan, ada sistem, ada aturan-aturan, ada rancangan.
Di sini sang pemazmur mengajak segenap penghuni surga memuji Tuhan bersama segenap ciptaan yang lain, termasuk segenap makhluk hidup yang telah diberikan kehidupan ini, saudara. Ayat 5 mengungkapkan alasan mengapa kita semua patut memuji Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa. Hanya dengan memerintahkan atau dengan berfirman, maka semuanya tercipta. Dengan kata lain, saudara, kekuatan Tuhan terletak pada firman-Nya. Sang firman ini memiliki daya cipta. Dan di sini proses penciptaan bukan terjadi secara evolusi yang memakan waktu jutaan tahun, melainkan dalam waktu yang relatif singkat karena intervensi kekuatan supranatural Tuhan. Dan Tuhan tidak berhenti hanya menciptakan dari tiada menjadi ada, melainkan juga terus memelihara dan mengaturnya menurut ketetapan-ketetapan yang telah dirancangnya. Yang perhatikan ayat 6. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Jadi dalam kalimat ini sudah tersirat pengakuan sang pemazmur bahwa sesungguhnya Tuhan telah memiliki rancangan sejak dahulu kala dan terus berlangsung sampai waktu yang telah ditetapkannya. Tuhan pun telah memiliki sistem yang mengatur alam semesta ini sehingga dapat menopang kehidupan, dan ketetapan-ketetapan itu tidak dapat dilanggar. Kalaupun saudara ada masa-masa terjadi sebuah bencana, itu pun terjadi bukan tanpa sepengetahuan Tuhan, melainkan sudah terdapat di dalam rancangannya. Dengan demikian sesungguhnya Tuhan itulah yang oleh ilmuwan disebut sebagai intelligent designer. Setelah dikasih Tuhan, siapakah perancang cerdas ini? Intelligent designer ini. Hari ini kita membaca dari Injil Yohanes ayat 1 sampai 5. Saya baca lagi saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini perkataannya singkat sekali tapi syarat sekali dengan maknanya luar biasa saudara. Di kitab Kejadian 1 tentu telah dinyatakan di sana bahwa Allah atau Elohim adalah sang pencipta yang berkarya melalui firman-Nya. Dan di Injil Yohanes dinyatakan jelas bahwa sang firman itu adalah Allah atau sehakikat dengan Allah itu sendiri. Segala sesuatu baik yang bersifat benda, materi, maupun yang hidup yang ada di alam semesta ini adalah hasil karya sang firman atau logos. Dan kata logos ini juga berarti apa saudara-saudara? Logos itu juga berarti pikiran. Dengan kata lain saudara, firman yang diucapkan itu merupakan buah pikiran. Jadi kita ngomong, apa yang diucapkan itu kan hasil dari pikiran kan saudara. Ya. Pikiran tidak lain adalah gagasan atau rancangan atau desain. Preeksistensi Yesus adalah sang firman yang telah merancang, menjadikan dan memelihara seluruh ciptaan
hingga saat ini. Dengan kata lain, saudara, dialah the intelligent designer itu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti saran dari Paulus Benedict tadi, maupun apa yang diungkapkan oleh Albert Einstein, saudara, berkenaan dengan relasi antara akal dan iman atau faith and reason, maka sesungguhnya evolusi makro yang diyakini oleh kaum evolusionis itu adalah keliru dan tidak dapat diakui sebagai suatu kebenaran, saudara. Jadi evolusi makro itu nggak bisa diakui sebagai kebenaran, saudara. Evolusi makro yang mengajarkan bahwa kehidupan dimulai jutaan tahun lalu itu adalah sebuah spekulasi yang tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin semua makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang, a common ancestor. Di gambar ini, saudara, yang kiri. Berasal dari common ancestor, dan kemudian nanti ada traits-nya masing-masing dan kemudian menjadi spesies-spesies itu. Tidak mungkin. Beberapa minggu ini, saudara-saudara, kita telah mempelajarinya. Sedangkan evolusi mikro adalah sesuatu yang semua orang, baik rohaniwan maupun ilmuwan, dapat menerimanya. Evolusi mikro itu adalah ilmu yang telah terbukti bahwa ada banyak jenis burung, anjing, kucing, dan jenis hewan lain yang memang kemudian berkembang, tapi satu spesies. Anjing, ya anjing, mungkin anjing kawin-mengawin dengan ini memunculkan jenis baru. Tapi sesama anjing, nggak mungkin dari satu ancestor, the common ancestor, kemudian muncul sekian banyak spesies. Itu nggak mungkin, saudara. Para peternak yang bekerja dengan sapi dan domba dan jenis hewan ternak lainnya telah melakukan hal semacam ini selama berabad-abad, yang disebut dengan berkembang biak semakin banyak, dan itulah yang disebut dengan evolusi mikro, saudara-saudara. Baik yang terjadi secara alamiah maupun artificial, ada rekayasa campur tangan manusia di dalam menghasilkan bentuk baru, misalkan gitu ya, saudara. Dulu nggak ada tuh yang namanya durian montong, karena ada artificial dari orang ikut di dalam merekayasa, ada durian montong. Dan ternyata juga bisa ditanam dan kemudian menghasilkan. Nah itu evolusi mikro, saudara. Tapi evolusi makro, nonsense. Nah sekarang terlepas dari kenyataan bahwa banyak ilmuwan percaya evolusi itu sebagai fakta. Namun sebenarnya itu masih hanyalah sebuah teori, saudara. Kenapa masih sebatas teori? Nah saudara, agar sebuah teori itu menjadi fakta ilmiah, teori itu harus melewati salah satu dari 2 atau bahkan 4 tes. Di situ saudara, saya cantumkan ada 4 tes: observable, testable, repeatable, falsifiable gitu ya. Tapi saya mau 1 dari 2 saja, saudara. Yang pertama, teori itu harus dapat dibuktikan, dapat diamati di alam. Lalu yang kedua adalah harus sesuatu yang dapat direproduksi di dalam laboratorium. Nah saudara, tahukah Anda bahwa teori evolusi itu gagal dalam kedua tes tersebut? Itu yang paling dasar. Kalau berkata saya tidak bisa mengamati evolusi burung atau anjing menjadi bentuk kehidupan lain, evolusionis berkata bahwa tentu saja Anda tidak bisa, itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Bagaimana saudara mau mengamati dengan jutaan tahun? Itu hanya sebagai spekulasi saja. Dalam jawaban itu mereka mengakui kesimpulan mereka tidak dapat diamati di alam liar, saudara. Bagaimana katakanlah dari burung berubah menjadi anjing, nggak ada, saudara.
Jadi mungkin kalau misalkan kita bertanya, apakah Anda bisa melakukan ini di laboratorium? Juga nggak bisa, saudara. Kita tidak bisa membuat kehidupan dari non-kehidupan di laboratorium. Sudah banyak usaha untuk membuat itu, tidak bisa. Dari asam amino pakai listrik dengan kekuatan begini dan menghasilkan kehidupan, satu sel pun tidak bisa, saudara. Dengan kata lain, teori evolusi adalah sebuah gagasan spekulatif imajinatif yang belum bisa dinyatakan sebagai teori ilmiah karena tidak dapat memenuhi kedua tes itu, saudara. Mereka yang percaya pada evolusi akan memberitahu Anda bahwa mereka tahu bagaimana hal-hal telah berevolusi, namun mereka belum benar-benar membuktikan apapun kecuali membuktikan bahwa mereka sedang berimajinasi. Saudara, tentu pendukung evolusionis bertentangan dengan ilmuwan yang memegang konsep intelligent design. Tentu para ilmuwan yang percaya pada intelligent design ini menantang para evolusionis. Setidaknya ada dua hal yang mereka tanyakan kepada kaum evolusionis. Yang pertama, mereka mencatat bahwa tidak ada yang pernah menemukan fosil transisional yang sebenarnya. Ada fosil ini, tetapi dari fosil ini menghasilkan yang ini, transisionalnya apa? Tidak ada. Selama lebih dari 100 tahun penggalian arkeologi telah menghasilkan banyak fosil, temuan-temuan fosil yang diklaim oleh para evolusioner bahwa satu spesies tumbuhan atau hewan telah bertransisi menjadi bentuk tumbuhan atau hewan lain, itu tidak terbukti, saudara. Yang kedua, ini yang dikatakan oleh intelligence design, mereka menantang para evolusionis dengan konsep kompleksitas yang tidak dapat diuraikan. Coba buktikan secara evolusi. Evolusi didasarkan pada konsep bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang sederhana kemudian berkumpul membentuk kehidupan yang lebih kompleks. Mulai dari bentuk-bentuk kehidupan sederhana ini, yang tadi gambar dari mulai yang sederhana kemudian makin kompleks begitu membentuk spesies-spesies itu secara ternyata tidak terbukti. Semakin kompleks bentuk kehidupan, semakin banyak mutasi dan adaptasi yang diperlukan. Dan evolusionis percaya ini adalah bagaimana hal-hal berevolusi meskipun mereka belum pernah benar-benar melihatnya terjadi. Itu hanya dalam pikiran mereka bahwa itu bisa terjadi dengan evolusi. Tapi bagaimana pembuktiannya? Bisa enggak dilakukan di laboratorium? Ternyata nggak bisa, saudara. Jadi hal ini, saudara, dibantah oleh para ilmuwan intelligent design yang menunjukkan bahwa sebagian besar makhluk hidup di dunia ini terlalu rumit untuk dikembangkan selangkah demi selangkah. Dan transisi kompleksitas organisme tidak akan pernah berhasil tanpa membuatnya hidup. Contoh nyata, saudara, di alam sistem kompleks tak tereduksi yang dikatakan itu, yang paling jelas adalah mata kita, saudara. Dan sebenarnya Darwin ketika ia mengembangkan teori evolusinya mengakui bahwa mata itu adalah tanda tanya paling menantang buat teori evolusi. Saudara tahu nggak, mata kita itu mencakup area, kalau saudara lihat bola mata kita ini, berapa sih luasnya, saudara, bola mata kita? Itu kurang dari 1 inci kubik atau luasnya itu 1 inci persegi itu tidak sebesar itu, saudara. Tapi mengandung 137 juta sel pekat cahaya mata kita.
Dan mata kita itu bekerja dengan interaksi batang kerucut, ujung saraf, saraf optik, retina, dan lain-lain. Dan semua ini tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Setiap bagian diperlukan untuk hadir dan berfungsi, atau tidak bisa melihat sama sekali. Jadi kalau tidak berfungsi, tidak bisa melihat. Jadi ini sangat kompleks, mata kita saja kompleksnya luar biasa, saudara. Mazmur 94 ayat 9 mengatakan, apakah Tuhan yang membentuk mata kita tidak melihat? Artinya bahwa dengan kata lain, mata adalah hasil langsung dari keagungan kreatif Tuhan. Dan Tuhan maha melihat. Kalau dia yang merancang mata kita, tentu dia maha melihat. Mata itu adalah ciptaan yang sangat kompleks dan misterius, saudara. Dan para evolusioner tidak bisa membuktikan bagaimana mata itu bisa berevolusi, saudara. Kesimpulan dan aplikasi, saudara. Sebagai kesimpulan singkat di atas, saya sudah mencoba menjelaskan secara singkat apa sih teori intelligent design itu, apa perbedaannya dengan teori evolusi yang sudah kita bahas 2 minggu lalu. Dan para ilmuwan yang meyakini adalah adanya desainer cerdas yang merancang alam semesta dan yang memulai kehidupan ini, bertentangan dengan para ilmuwan evolusionis yang meyakini bahwa alam semesta dengan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya terjadi dalam proses evolusi jutaan bahkan miliaran tahun. Dan berikut ini, saudara, adalah 4 pandangan berkaitan dengan usia bumi yang ini hanya sekilas saja, saudara. Ya, kita sudah pelajari Young Earth Creationism, Old Earth Creationism, Evolution Creationism, dan Intelligent Design. Ada 4 ini yang sudah kita pelajari sejak 3 minggu yang lalu. Dan namun demikian, sebenarnya kedua aliran teori modern, evolusi dan Intelligent Design, sebetulnya keduanya juga berusaha untuk menghindari atau tidak mengakui adanya peran serta Tuhan yang berintervensi secara supranatural dalam proses penciptaan alam semesta dan makhluk hidup di dalamnya. Seperti yang kita percaya dari dalam kitab Kejadian. Jadi para ilmuwan yang tergabung dalam usaha intelligent designer ini berusaha untuk menemui CSI, complexity and specific information itu, saudara, dan intelligent cause itu, namun mereka tidak mau menyebutnya sebagai Tuhan yang dalam filsafat disebut kausa priba itu. Jadi sebetulnya mereka berusaha untuk menolak Tuhan dalam religius kita, tetapi dengan bahasa ilmiah mereka. Mungkin terkesan kelompok ilmuwan ID ini lebih dapat dikompromikan dengan ajaran gereja yang dilandasi pada Alkitab sebagai firman. Tapi kalau kita perhatikan motifnya, bahwa sesungguhnya baik para evolusionis maupun kelompok teori ID ini sama-sama hendak mengesampingkan eksistensi Tuhan sebagai sang pencipta alam semesta dengan isinya. Mereka hendak menghilangkan peran Tuhan yang telah merancangkan penciptaan yang pada mulanya sangat baik. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan juga telah merancangkan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan teori yang dikembangkan oleh kelompok YAC dan OAC ini, yang berusaha melandasi teori mereka yang mereka bangun itu dengan firman Tuhan lebih dulu yang diajarkan dalam kitab Kejadian. Sedangkan kelompok evolusionis dan kelompok
Intelligent design justru hendak menggantikan peran intervensi Tuhan secara supranatural di dalam penciptaan. Tapi saudara-saudara, sayangnya kedua aliran modern ini, evolusionis dan intelligent design ini, justru memberi pengaruh yang sangat masif terhadap dunia pendidikan. Sehingga anak-anak dijauhkan dari firman Tuhan dan mereka lebih percaya pada pengetahuan modern daripada Alkitab. Dan saudara perhatikan gambar ini, saudara. Dampak dari pemikiran modern terhadap kekristenan, mulai dari meragukan Alkitab, meragukan bahwa manusia diciptakan dalam citra Allah, meragukan adanya mujizat, penebusan dan kebangkitan, akhirnya meragukan eksistensi Tuhan, menjadi ateis. Turun suasana Christianity, the Bible not infallible, man not made in God's image, no miracle, no virgin birth, no deity, no atonement, no resurrection, agnosticism. Dan akhirnya ateis. Nah, hati-hati dengan anak-anak kita, saudara. Dan kita sendiri sebagai orang tua, karena kita juga belajar ilmu modern. Kadang-kadang kita sendiri sulit untuk mengatakan kepada anak-anak kita karena kita sendiri ragu-ragu. Dan sebagai orang percaya kita perlu waspada di zaman akhir ini dengan segala macam penyesatan yang terjadi. Banyak orang tanpa sadar telah dijauhkan dari Tuhan dan tidak lagi menyadari akan dosanya. Saudara, ketika kita berjuang untuk iman yang pernah disampaikan kepada orang-orang kudus, kita harus melawan dosa sehingga orang-orang akan diperingatkan akan bahaya delusi mereka, saudara. Manusia zaman sekarang sangat menekankan kebebasan dan anti untuk berbicara tentang dosa, pertobatan, keselamatan. Saudara, saya teringat dengan sebuah kisah tentang seorang pendeta di sebuah jemaat. Pada suatu kesempatan seorang anggota jemaat datang kepada gembalanya dan mendesak untuk berhenti menggunakan kata dosa. Dia berkata, kami berharap Anda tidak berbicara begitu blak-blakan tentang dosa. Orang-orang muda zaman sekarang tidak ingin dihakimi bahwa apa yang telah umum dilakukan, ditonton, bahwa itu semua dosa. Gunakan saja istilah lain sebagai apakah itu kesalahan lah, atau kata kekhilafan, atau kata lain yang lebih halus daripada dosa. Lalu jawab pendeta itu, oh saya rasa saya tahu apa yang Anda maksud, ikutlah dengan saya. Dan ia membawa anggota jemaat itu ke dapur. Lalu mengeluarkan sebotol cairan pembersih dengan peringatan gambar tengkorak dan tulang bersilang itu. Dan kemudian ada label bertuliskan poison. Kemudian pendeta itu berkata, kira-kira gambar dan tulisan apa ya yang cocok untuk anak-anak zaman sekarang ini? Daripada pakai tulisan poison, ada gambar tengkorak begini. Kira-kira apa? Ada usul nggak? Tulisan yang cocok yang lebih menyenangkan di telinga dan bisa diterima, ada usul nggak? Tidak. Ketika Tuhan menyebut sesuatu itu dosa, jahat, bejat, keji, dosa yang membawa kita pada kebinasaan, aku tidak akan menggantikan dengan sebutan yang lain. Dosa adalah dosa. Tidak boleh diperhalus dengan kata-kata yang lain. Sudah dikasih Tuhan, tentu kita membutuhkan ilmu pengetahuan untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan ini. Kita perlu mempersiapkan diri dengan hal-hal yang dibutuhkan seturut dengan perkembangan zaman, yes. Namun bukan berarti semua perkembangan ilmu pengetahuan dapat diadopsi dan berguna bagi kehidupan kita secara holistik sebagai manusia rohani.
Manusia diciptakan Tuhan berbeda dengan benda-benda ciptaan yang lain. Juga berbeda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia diciptakan dengan diperlengkapi roh dan jiwa dan dirancang menurut rupa dan gambar Allah supaya kita dapat berelasi dengan Tuhan dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Manusia bukan hanya butuh akal budi saja di dalam menjalani hidup ini, tetapi membutuhkan iman, saudara. Dan saya ingin menutup khotbah ini dengan kisah dari kembali Albert Einstein. Penemu teori relativitas ini berkata, saya berpikir tentang teori relativitas saat naik sepeda. Hidup ini laksana naik sepeda, harus ada keseimbangan. Dan untuk mempertahankan keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Saudara, perkataan Albert Einstein tersebut memang sederhana tetapi sesungguhnya memiliki nilai yang sangat dalam. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa manusia bukan hanya makhluk berakal budi saja, melainkan juga makhluk rohani. Karena itu harus ada keseimbangan antara akal dan iman di dalam membangun kehidupan yang utuh. Dan supaya keseimbangan keduanya terus berjalan dan berkembang, maka baik akal maupun iman harus terus bergerak secara simultan dan harmonis agar tidak jatuh dalam dosa. Antara akal dan iman bergerak serasi seperti seorang mengayuh sepeda antara pedal kiri dan pedal kanan. Terus digerakkan secara harmonis untuk mencapai tujuan. Jika kita hanya berdiam saja atau bertumpu hanya pada satu pedal saja, maka tidak akan bergerak dan jatuh. Manusia seringkali terlalu nyaman dengan salah satu keadaannya saja dan tidak berusaha bergerak untuk menyeimbangkan keduanya. Maka tinggal menunggu waktu ia akan jatuh. Saya pikir juga implikasi dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan ketika ia mengatakan, hendaklah kita cerdik akal seperti ular dan tulus iman seperti merpati. Keseimbangan keduanya harus ada dan saling menopang di dalam membangun kehidupan. Amin. Mari